Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ke sesi ke-5 dan ke-6 sebagai sesi terakhir untuk pelatihan tenaga pemasar operasional penjualan ini. Ini adalah unit kompetensi yang harus dimiliki pelaku wirausaha dan kita akan masuk ke sesi yang kelima, yaitu melaksanakan keterampilan penjualan. Seorang pelaku wirausaha tentu harus terampil dalam melakukan penjualan. Ada 6 bagian saat melaksanakan keterampilan penjualan ini. Yang pertama adalah eh, membuka percakapan. Namanya kita melakukan penjualan, tentu kita harus mulai dengan membuka percakapan dengan calon pelanggan. Yang kedua adalah melakukan penggalian kebutuhan. Pada fase ini kita mulai bertanya kepada pelanggan, ya, sehingga nanti kita tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Yang ketiga adalah kita mulai melakukan presentasi terkait dengan produk kita tentunya. Dan yang keempat adalah melakukan penanganan terhadap biasanya keberatan atau penolakan yang datang dari pelanggan. Yang kelima adalah melakukan negosiasi. Dan yang keenam, melakukan komitmen pembelian atau closing. Bagaimana caranya kita melakukan teknik closing. Jadi ada 6 bagian saat melakukan keterampilan dalam menjual. Kita akan bahas secara rinci tentang 6 tersebut. Yang pertama adalah ketika membuka percakapan dengan calon pelanggan. Maka kita harus menyampaikan nama kita, jabatan kita di kantor atau di tempat usaha, serta perusahaan tempat kita bekerja itu di mana. Sehingga pelanggan tahu dia berhadapan dengan siapa. Yang berikutnya adalah menyampaikan tujuan pertemuan. Tentu setiap pelanggan yang bertemu pengen tahu sebenarnya kita ingin ngapain bertemu dengan mereka. Yang berikutnya adalah melakukan percakapan untuk mencairkan suasana. Ini yang biasanya disebut dengan ice breaking. Jadi percakapan itu tidak terlalu kaku, tidak terlalu formal, jadi terlihat lebih santai dan enjoy. Yang kedua adalah ketika kita melaksanakan penggalian kebutuhan atau disebut dengan probing, jadi ini pendekatan ya, terhadap calon pelanggan, maka kita harus mempraktekkan teknik menggali kebutuhan pelanggan. Ya, ini tekniknya biasanya menggunakan pertanyaan situasional, gitu ya. Terus kemudian apa yang menjadi problem dari pelanggan ini yang bisa kita bantu, gitu. Dan kemudian juga kita menjelaskan tentang dari implikasi atau dampak, gitu ya. Ada 3 ini. Jadi ada situation, ada problem, dan ada implication atau implikasi. Berikutnya adalah kita menawarkan solusi untuk menjawab situasi tadi bahwa ada masalah, ada problem, dan kita memberikan solusi terhadap kebutuhan pelanggan. Yang berikutnya yang nomor 3 adalah ketika melaksanakan presentasi penjualan, kita tentu sudah harus menentukan tipe presentasi yang akan kita sampaikan itu seperti apa. Dan kita ketika menjelaskan itu harus persuasi ya, tidak menekan pelanggan, tidak agresif membuat pelanggan menjadi khawatir itu, dan harus terlihat menyenangkan. Kita juga harus mempersiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan. Namanya kita mau presentasi itu mungkin apakah butuh laptop, apakah butuh alat peraga lainnya, mungkin contoh produk. Nah, kita harus siapkan. Termasuk misalnya kalau kita harus presentasi menggunakan projection atau OHP, maka mungkin kita membutuhkan laser pointer untuk sebagai penunjuk. Yang keempat adalah melaksanakan penanganan terhadap keberatan pelanggan. Ini yang paling sering terjadi. Pelanggan
dalam kondisi dia merasa keberatan atau cenderung kadang-kadang menolak, apa yang kita harus lakukan ketika pelanggan itu keberatan atau menolak? Jadi ada satu rumusan yang disebut dengan FAB. Kita harus counter dengan menyampaikan fitur, advantage, dan benefit bagi pelanggan. Jadi jelaskan kembali fiturnya dari produk kita. Jelaskan keuntungan apa yang akan dia dapat jika dia membeli atau menggunakan jasa kita. Dan ketika melaksanakan penanganan keberatan pelanggan, kita juga harus menanggapi dan meresponnya dengan baik. Ya, tidak mengcounter dan kemudian menyalahkan pendapat customer, tetapi kita harus meresponnya dengan baik dan menjelaskan apa yang menjadi value dari produk kita, sehingga pelanggan akan memahami serta tahu apa yang menjadi keuntungan bagi dia jika dia membeli produk dari kita. Yang kelima adalah melaksanakan negosiasi. Melaksanakan negosiasi ini biasanya terjadi ketika di pertengahan atau di akhir dari kegiatan penjualan. Mempersiapkan skenario negosiasi penting karena kita tahu bahwa nanti ketika akan harus terjadi negosiasi, kira-kira seperti apa sih skenario akan kita berikan. Mengidentifikasi negosiasi pelanggan, kadang-kadang negosiasi pelanggan juga sangat tough, ya, sangat ketat. Dan kita harus bisa identifikasi. Dan yang terakhir adalah mengakomodir hal-hal yang menjadi concern pelanggan atau win-win solution. Kita harus menerapkan yang namanya win-win solution. Tidak boleh berpikir bahwa win-lose, kita menang, pelanggan kalah. Kita harus selalu menerapkan win-win solution. Kita menang dan pelanggan juga menang. Yang terakhir adalah memfasilitasi komitmen pembelian atau closing. Mengidentifikasi waktu dan tanda-tanda buying signal sangat penting. Jadi ketika kita sudah menjelaskan, maka kita harus melihat tanda-tanda dari pelanggan. Tanda-tanda itu sifatnya seperti contoh ketika dia sudah mulai tertarik, dia sudah mulai menawar, menanya harga, maka ini adalah buying signal dan kita harus sudah mulai masuk ke dalam penutupan penjualan, melakukan closing. Dan closing ini tentu harus pakai konsep yang tadi juga, win-win solution, ya. Pelanggan diuntungkan, kita juga diuntungkan. Jadi tanda-tanda penutupan penjualan ini, buying signal ini sudah terlihat sebenarnya dari cara-cara pelanggan, gaya bahasa tubuhnya, mungkin dari verbal dan non-verbalnya sudah kelihatan. Nah, ketika kita sudah lihat itu, maka kita segera melakukan penutupan penjualan dengan melakukan closing win-win. Baik, kita akan masuk ke topik yang keenam, menyusun rencana aktivitas penjualan. Topik yang terakhir ini bicara tentang bagaimana kita pelaku wirausaha itu bisa menyusun rencana aktivitas penjualan. Ada dua cara menyusun rencana aktivitas penjualan ini. Yang pertama adalah melaksanakan pengelolaan waktu, yang kedua adalah melaksanakan pengelolaan teritori. Jadi ada waktu yang harus di-manage, ada wilayah teritori yang harus juga dikelola. Bicara tentang wilayah teritori berarti bicara tentang pekerjaan kita. Menyusun rencana aktivitas penjualan ini kita akan detailkan dengan menjelaskan tentang bagaimana cara melaksanakan pengelolaan waktu tersebut. Kita sangat penting untuk membuat daftar dan target pekerjaan harian kita, serta menentukan prioritas pekerjaan dalam sehari. Jadi
Yang paling awal adalah tentu kita membuat daftar list pekerjaan harian. Nanti tentu ada juga yang mingguan, ada juga yang bulanan. Yang berikutnya kita melaksanakan pengelolaan teritori atau wilayah tadi. Memetakan teritori yang menjadi tanggung jawab pekerjaan kita. Dari job description kita tahu bahwa mana yang menjadi wilayah kerja kita. Yang berikutnya adalah menentukan prioritas pelanggan. Ini menentukan prioritas pelanggan dan prioritas pekerjaan tentunya. Mana yang harus lebih diutamakan dilakukan. Mana yang berikutnya dan mana yang terakhir. Menentukan rencana kunjungan berdasarkan juga teritori. Jadi tentu kita bisa mengelompokkan di satu wilayah akan kita kunjungi terlebih dahulu baru berpindah ke wilayah lain daripada kita melakukan cross ya. Pagi mungkin berada di wilayah A, siang di B, nanti sore bisa kembali ke A, itu menjadi tidak efektif. Inilah gunanya bagaimana kita mengelola waktu secara bijak sehingga apa yang menjadi target kita bisa tercapai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tahapan dalam melakukan pengelolaan waktu ini misalnya mengecek kegiatan harian kita, menyusun tujuan pribadi, memeriksa daftar pekerjaan harian, mencatat hal penting dalam kalender, menyusun kegiatan harian. Ini semua menjadi tahapan melakukan pengelolaan waktu. Nah, dalam gambar ini dijelaskan bagaimana keterampilan manajemen waktu itu sangat berdampak. Ya, terampil dalam mengelola waktu berarti memiliki keterampilan di dalam melakukan pengorganisasian waktu kegiatan. Jadi, ketika kita dikatakan terampil memanage waktu, maka kita berarti mampu melakukan pengorganisasian waktu kegiatan. Kita juga sudah mampu menetapkan prioritas-prioritas kerja. Kita mampu menentukan tujuan-tujuan penting yang harus dicapai. Kita mampu membangun komunikasi yang berkualitas. Kita mampu mempersiapkan rencana-rencana strategis. Dan kita mampu mengatur ritme kerja kita. Pengelolaan teritori sangat penting. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada dua. Salah satunya adalah teritori. Kenapa perlu mengelola teritori? Karena teritori itu menjadi tanggung jawab kita. Karena tadi dikatakan bahwa job description, ya, deskripsi kerja kita adalah teritori kita. Maka ini akan berdampak karena apa? Mengunjungi wilayah cakupan dengan lebih baik akan bisa kita lakukan ketika kita paham teritori kita. Kita juga bisa mengurangi harga pokok penjualan dengan berbagai efisiensi karena kita tadi paham teritori kita. Yang berikutnya, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Ini karena waktunya efektif dan dapat melakukan evaluasi kerja dengan lebih akurat karena kita sudah memetakannya. Tahapan dalam melakukan pengelolaan teritori meliputi penentuan segmen teritori. Yang kedua, mengelola potensi setiap area. Dan ketiga, menyusun prioritas terhadap area. Jadi, mana area yang paling penting untuk segera dikerjakan. Itulah Bapak Ibu penjelasan tentang sesi ke-5 dan ke-6 atau sesi terakhir dari pelatihan tenaga pemasar operasional penjualan. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bisa digunakan di masa yang akan datang. Semoga Bapak Ibu bisa terus berwirausaha dengan baik dan kemudian menjadi pelaku wirausaha sukses. Salam sukses wirausaha Indonesia.